Kali ini saya ingin menjelaskan tutorial mengenai pembuatan aplikasi GUI MATLAB untuk analisis tekstur menggunakan metode Gray Level Cooccurrence Matrix atau biasa disebut dengan metode GLCM. Langkah-langkah pemrogramannya kita awali dengan meletakkan data kepada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan lokasinya yaitu folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita letakkan datanya di sini. Di sini ada dua buah citra. Citra yang pertama merupakan citra dengan nama Mandrill seperti ini. Citra yang kedua sama Mandrill, tetapi kita rotasi sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam. Setelah data-data ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka secara otomatis data-data tersebut akan berada pada current folder di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pembuatan aplikasi GUI-nya kita awali dengan mengetik guide seperti ini. Jadi guide ini kepanjangannya adalah Graphical User Interface Development and Environment. Setelah itu kita tekan enter, kemudian kita klik OK. Nah, maka kita akan berada pada jendela desain GUI. Kemudian layar ini kita perbesar secukupnya. Seperti ini misalnya. Kemudian kita awali dengan memberikan akses. Kita double klik. Kita cari properti X-stick. Jadi X-stick ini merupakan keterangan sumbu X. Pada contoh ini tidak kita perlukan keterangan sumbu X. Demikian juga Y-tick, keterangan sumbu Y ini tidak kita perlukan tampilannya, sehingga kita kosongkan. Setelah itu kita perbesar. Kemudian kita duplikat seperti ini. Setelah itu kita buat panel. Kita double klik, kita cari properti font size, ukurannya kita ubah menjadi 12, font weight-nya kita buat menjadi bold, kemudian title kita ubah menjadi tekstur analisis. Setelah itu kita buat push button. Kita double klik, font size-nya kita perbesar, kemudian stringnya kita ganti menjadi browse image. Kemudian kita duplikat, stringnya kita ganti menjadi GLCM. Kita duplikat lagi, stringnya kita ganti menjadi reset. Kemudian kita susun di dalam panel. Kemudian kita buat static text. Kita double klik, font size-nya kita ubah menjadi 12, stringnya kita ubah menjadi pixel distance.
kita kasih titik 2. Setelah itu kita letakkan di sini. Kemudian kita buat edit text. Font size-nya kita ubah menjadi 12. Kemudian stringnya kita ubah menjadi 1. Kita letakkan di sini. Kita rapikan. Setelah itu kita buat tabel. Seperti ini, kita double klik, kita cari font size, kita perbesar menjadi 12. Kemudian kita cari tabel property editor. Ini pada setiap kolomnya kita ubah menjadi 0, 45, 90, dan 135. Jadi ini merupakan sudut-sudut yang ada dalam GLCM. Satu lagi rata-ratanya. Kita klik apply. Ini bisa kita perbesar. Ini lebarnya misalnya kita buat menjadi 100 misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk barisnya kita beri nama yang pertama kontras, korelasi, energi, dan homogeneity. Kita klik apply, oke. Kemudian kita coba running program ini. Jadi running pertama kali diminta untuk menyimpan desain GUI yang sudah kita buat. Di sini misalnya kita beri nama tekstur analisis. Kita simpan. Nah, maka tampilan dari GUI MATLAB ini akan muncul pada layar monitor kita. Di sini posisinya ada di atas dan kanan atas. Ini bisa kita geser ke tengah seperti ini. Itu secara otomatis bisa kita geser. Caranya dengan menambahkan perintah pada baris ke-60 di sini. Move GUI object center. Begitu kita running, nah maka secara otomatis tampilan GUI ini akan berada pada tengah layar monitor laptop kita. Selanjutnya kita berikan perintah pada button browse image ini. Button browse image ini memiliki tag yaitu push button 1, sehingga kita berikan perintah pada push button 1. Caranya kita klik kanan, kemudian view callbacks, kita pilih callback. Nah, maka secara otomatis kita akan diarahkan pada push button 1 callback itu berada. Kita berikan perintah menampilkan menu browse image. Nama file
koma, nama folder sama dengan UI get file. Nah, ini file yang ingin kita browse. Pada kasus ini ekstensi dari citra yang ingin kita olah adalah .tif, sehingga bisa kita sesuaikan di sini .tif. Jadi artinya kita baca file namanya semua ini, jadi semua file yang berekstensi .tif. Kemudian jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Jadi itu if negasi dari is equal nama file 0. Jadi kalau nama file yang di browse tadi itu kosong, tapi ini negasi, berarti jika ada nama filenya atau jika nama filenya itu tidak kosong, maka kita berikan perintah membaca file citra RGB. Perintahnya kita deklarasikan variabel, misalnya di sini img imread full file, nama folder, koma, nama file. Jadi itu perintahnya. Imread itu untuk membaca file citra RGB, full file itu untuk menggabungkan nama folder dengan nama file. Setelah itu kita coba tampilkan citra RGB yang kita baca pada akses 1 di sini. Jadi harapannya citra RGB itu akan kita tampilkan pada akses 1. Maka perintahnya adalah access handles.access1 imshow img. Kita beri judul RGB image. Kemudian kita simpan variabel img pada lokasi handles agar dapat dipanggil oleh push button yang lain. Jadi lokasi handles itu merupakan lokasi penyimpanan variabel-variabel di dalam MATLAB agar dapat dipanggil oleh push button yang lain. Perintahnya yaitu handles.img sama dengan img GUI data ke objek handles. Setelah itu else. Jadi else itu jika tidak ada nama file yang dipilih, jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali. Jadi return n. Kita coba running. Kita klik browse image. Kita pilih salah satu di sini. Nah, maka citra yang kita baca itu akan tampil pada akses 1. Selanjutnya kita akan memberikan coding pada button GLCM. Button GLCM di sini memiliki tag yaitu push button 2. Sehingga kita berikan perintah pada push button 2 callback.
kita berikan perintah memanggil variabel img yang ada di lokasi handless. Perintahnya adalah img sama dengan handless.img. Setelah itu kita lakukan konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Perintah yang digunakan adalah img gray sama dengan RGB to gray img. Kemudian kita menampilkan citra grayscale pada axis. Jadi citra grayscale itu ingin kita tampilkan pada axis 2, sehingga perintahnya adalah axis handless.axis 2 imshow img gray. Kita beri judul grayscale image. Selanjutnya kita membaca pixel distance yang ada pada edit text. Jadi kita baca pixel distance yang diset pada edit text ini. Nah, edit text ini memiliki tag yaitu edit 1, sehingga perintahnya adalah pixel distance sama dengan string to double get handless.edit 1 string. Jadi kita ambil string yang ada pada edit 1, kemudian string tersebut kita konversi kelasnya menjadi kelas double, sehingga nanti kelas data dari pixel disk ini adalah berupa angka, bukan string, supaya bisa diolah. Selanjutnya kita lakukan membentuk matriks kookurensi. Perintah yang digunakan adalah glcm sama dengan gray comatrix img gray koma, ini kita set offset nol spasi pixel disk. Jadi ini kita set offsetnya itu dengan jarak pixelnya itu 1. Kalau 0 1 itu artinya sudut 45 derajat. Kemudian negatif pixel disk spasi pixel disk itu artinya sudut, ini sudut 0 derajat. Kalau untuk ini 45 derajat. Selanjutnya negatif pixel disk spasi 0. Selanjutnya sampai di sini coba kita lihat.
Jadi pembentukan matriks kookurensi di dalam MATLAB itu menggunakan function Gray comatrix. Ini bisa kita pelajari lebih lanjut pada help MATLAB dengan kata kunci Gray comatrix. Nah, ini merupakan function untuk membentuk matriks kookurensi dari sebuah citra. Jadi ini penjelasannya. Nah, ini tadi yang merupakan sudut untuk GLCM-nya. Jadi kalau 0 spasi distance-nya itu sudut 0 derajat. Jadi tadi yang kita set 0 spasi distance-nya itu berarti 0 derajat. Kemudian negatif D spasi D itu 45 derajat. Ini negatif distance spasi distance ini 45 derajat. Kemudian negatif D spasi 0 itu 90 derajat. Ini adalah 90 derajat. Dan satu lagi untuk 135 derajat, negatif D spasi negatif D. Negatif pixel distance spasi negatif pixel distance, seperti ini. Setelah itu kita ambil fitur-fitur yang ada dalam matriks kookurensi, mengekstrak fitur GLCM. Kita deklarasikan variabel stats, jadi statistik maksudnya, Gray coprops. Jadi Gray coprops itu untuk mengambil properti yang ada dalam matriks kookurensi. Ini Gray coprops. Jadi kalau kita klik, ini adalah properti dari matriks kookurensi. Apa saja propertinya atau apa saja fiturnya, yaitu kontras, korelasi, energi, dan homogeneity. Jadi bisa dipelajari di sini mengenai fitur-fitur yang diekstrak dalam GLCM. GLCM kita ambil kontras, korelasi, energi, homogeneity. Selanjutnya kita ambil membaca fitur GLCM. Kontras sama dengan stats.kontras. Dengan cara yang sama, korelasi, energi, dan homogeneity. Setelah itu kita tampilkan fitur GLCM pada tabel. Di sini kita deklarasikan variabel data
sama dengan kita ambil data yang ada pada tabel. Jadi kita ambil data yang ada pada tabel ini dengan tag UI tabel 1, sehingga perintahnya seperti ini, get handles.ui tabel 1 data. Data pada baris pertama kolom pertama itu kita isi dengan kontras yang pertama. Jadi kontras yang pertama itu merupakan nilai kontras pada sudut 0 derajat. Data pada baris pertama kolom kedua itu kita isi dengan nilai kontras pada sudut 45 derajat. Jadi ini sebenarnya kelas datanya itu adalah double atau angka. Kemudian number itu kita ubah menjadi string, sehingga nanti akan tampil pada tabel data tersebut. Pada baris pertama kolom ketiga kita ambil kontras dengan urutan ketiga. Pada data baris pertama kolom keempat kita dapatkan kontras pada urutan keempat. Kemudian data pada baris pertama kolom kelima kita isi dengan nilai rata-rata dari kontras. Dengan cara yang sama akan kita peroleh nilai ciri korelasi. Ini berada pada baris kedua. Dengan cara yang sama untuk energi berada pada baris ketiga. Dengan cara yang sama kita peroleh homogeneity pada baris keempat. Setelah itu bisa kita tampilkan data tersebut pada tabel. Perintahnya adalah set handles.ui tabel 1 data. Kemudian kita coba running. Ini koma data. Kita klik GLCM. Nah, maka nilai fitur GLCM itu akan muncul pada tabel seperti itu. Yang terakhir, button reset. Di sini kita ingin mereset akses 1, akses 2, kemudian tabel dan juga edit text ini. Sehingga perintahnya adalah, jadi reset itu memiliki tag, ini reset memiliki tag push button 3, sehingga kita berikan perintah pada push button 3 callback access 1 access handles .access 1 clear access reset set GUI current access, kita set xtick nya kita kosongkan, demikian juga ytick nya kita kosongkan,
Kita lakukan hal yang sama pada Access 2. Kemudian kita reset datanya yang ada pada tabel endless.ui tabel 1 data, kita kosongkan. Kemudian edit text, edit 1, stringnya kita ubah menjadi 1 seperti itu. Ini kita coba running, kita klik reset. Nah, maka tampilan GUI ini akan terreset. Jadi kalau kita perhatikan untuk analisis tekstur dengan metode GLCM ini, jadi kalau kita browse citra mandril, nah maka ini adalah nilai fitur dari GLCM, baik itu untuk 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, maupun rata-ratanya. Ini kalau kita simpan terlebih dahulu, misalnya nilainya misalnya kita simpan pada notepad misalnya. Jadi kontras 0 derajat, kita ambil kontrasnya saja. Nah, nilainya seperti itu. Kontras 45 derajat, adalah 1,1142. Kontras 90 derajat 0,969295. Kontras 135 derajat, nilainya adalah 1,0814. Sedangkan rata-rata average-nya 0,9488. Jadi keempat ini jika di rata-rata adalah 0,94808. Jadi ini juga berlaku pada fitur yang lain seperti korelasi energi dan homogeneity. Ini adalah nilai fitur GLCM dari citra mandril yang tegak seperti ini. Bagaimana jika citra mandril itu kita rotasi 90 derajat? Kita cek GLCM-nya. Nah, ini adalah nilai kontras dari mandril ketika dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Kalau kita perhatikan di sini nilai kontrasnya, kontras pada sudut 0 derajat ini berubah. Berarti ketika tadi lurus, ini adalah mandril ketika tegak citranya. Ketika tegak 0,63386. Ketika dirotasi 90 derajat, nilai 0,6338 ini akan pindah ke sudut yang 90 derajat. Sedangkan kontras 45 dia akan pindah ke sudut 135 derajat, 1,1142. Sudut kontras pada sudut 90 derajat itu akan pindah ke sudut 0 derajat ketika dirotasi. Kontras 135 dia akan pindah ke sudut 45. Jadi citra mandril itu ketika dirotasi nilai kontrasnya itu juga berubah, jadi tidak sama. Demikian juga pastinya pada korelasi energi dan homogeneity. Tetapi kalau kita perhatikan dari rata-ratanya, dia akan tetap. Jadi citra mandril ketika tegak, nilai rata-rata kontrasnya adalah 0,94808. Ketika mandril itu dirotasi 90 derajat, nilai rata-ratanya tetap 0,94808. Sehingga metode GLCM ini sangat baik untuk menganalisis tekstur meskipun citra itu dirotasi. Jadi bisa kita gunakan
nilai rata-rata dari kontras atau korelasi energi dan homogeneity ini, nilai rata-ratanya untuk menganalisis tekstur. Seperti itu. Karena begitu kita rotasi, nilainya akan tetap mengidentifikasi sebagai citra mandril, meskipun mandril ini dirotasi. Untuk nilai pixel yang lain, misalnya 2 di sini. Nah, jadi dia punya nilai tersendiri. Bisa kita pelajari pada pembentukan matriks kookurensi. Jadi pixel distance itu ada pada Grieco matrix. Bagaimana membentuk matriks kookurensi dengan pixel distance 1, 2, atau 3 offsetnya itu. Saya rasa itu tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.